Bayangin ya, ondel-ondel main kereta-keretaan, tapi kok malah kayak bikin kota mini beneran? Ada rel, terowongan, mobil nunggu kereta lewat, bahkan ada flyover dilewatin motor mainan juga. Gokil banget nggak sih? Tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi di channel paling seru, paling gokil, dan paling penuh kejutan. Semoga kalian semua sehat, ceria, dan tetap semangat menjalani hari. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol like-nya biar videonya makin rame. Komen di bawah kalau kalian pernah main kereta-keretaan juga, dan pastikan udah subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita lucu dari si ondel-ondel kesayangan kita. Dan buat yang sayang sama Nabi Muhammad dan keluarganya, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian, biar kita tahu dari mana aja nih tim ondel-ondel ngumpul hari ini. Hari itu suasana rumah Cimug lagi adem banget. Angin semilir masuk dari jendela, bikin gorden ngibrit pelan-pelan kayak nari. Ayah Encep lagi duduk di teras sambil ngelap motor kesayangannya, dan Bulik Ivo lagi sibuk di dapur bikin kue cucur. Sementara itu, Cimug, si ondel-ondel kecil yang biasanya rame banget, hari itu malah bengong duduk di ruang tengah sambil goyang-goyang kaki. Mukanya kayak anak kecil yang habis kehabisan baterai. Bosan banget, gak ada kerjaan, main boneka udah, main suling udah, main lompatan juga udah, apa lagi ya? Gumamnya sambil ngelirik langit-langit rumah. Tiba-tiba mata Cimug melirik ke arah lemari tua di pojokan, yang udah mulai berdebu dan bunyinya, krek, kalau dibuka. Lemari itu adalah lemari peninggalan zaman kecil Ayah Encep, tempat penyimpanan segala jenis mainan antik, dari mobil-mobilan sampai robot yang tangannya copot sebelah. Penasaran? Cimug jalan pelan-pelan ke sana. Saking pelannya, dia kayak detektif lagi menyelidiki kasus misterius. Apakah di dalam sini ada kejutan seru? Bisiknya sambil dorong pelan gagang lemari. Begitu pintunya dibuka, bruk, tumpahlah segala jenis mainan dari zaman bahula. Ada robot retro dengan satu mata, pesawat-pesawatan dari kaleng biskuit, dan wah, ini dia teriak Cimug girang, matanya berbinar-binar kayak nemu harta karun. Di depan matanya ada satu set mainan kereta api lengkap dengan relnya, masih dalam kotak, meski udah agak kumal. Tapi buat Cimug, itu seperti melihat emas di tengah gurun. Kereta udah lama banget aku nggak main ini. Ayo kita bangun relnya, teriaknya sambil loncat-loncat kayak kena serangan gula. Dengan semangat membara, Cimug langsung ambil satu persatu potongan rel, disusun di lantai ruang tengah yang luas. Tapi, masalah pertama muncul. Ukuran badan Cimug yang lumayan jumbo, maklum, ondel-ondel, bikin tiap kali dia mau naruh rel, karpet rumah ikut kegulung. Akibatnya, rel yang udah susah payah ditata malah belok-belok kayak ular mules. Ya kenapa jadi gini sih? Cimug ngedumel sambil ngesot ngegeser rel. Tapi bukannya nyerah, dia malah semangat. Kita butuh solusi jenius. Cimug langsung ambil inisiatif. Gulung dulu semua karpet, lipat, terus disenderin ke tembok. Dia bentangin tikar plastik yang biasanya dipakai pas makan bareng keluarga. Nah, ini baru mantap. Tikar anti geser, katanya penuh semangat sambil tepuk-tepuk tangan. Satu demi satu rel kembali disusun. Ada rel lurus, rel lengkung, bahkan rel persimpangan. Karena Cimug kreatif banget, dia bikin jalur relnya muter-muter kayak jalur kereta beneran. Ada stasiun, ada tanjakan, bahkan dia bikin versi mini, jalur darurat, buat kalau ada kereta mogok. Kreativitas Cimug emang gak ada duanya. Tapi tantangan belum selesai. Pas dia lagi asyik menyambung rel, salah satu potongan rel nggak mau nyambung. Cimug nyoba tekan, dorong, injek pakai kaki, UPS. Tapi tetap aja nggak nyambung. Keras kepala ya kamu, kata Cimug sambil manyun. Akhirnya dia ambil selotip dan mengakali sambungan rel itu. Nih ya, kereta jalannya harus lancar, kita nggak boleh nyerah sama rintangan hidup, termasuk rel patah, katanya sok bijak sambil tertawa. Wah, si ondel-ondel makin kayak insinyur mainan aja. Setelah semuanya tersusun rapi, Cimug ambil kereta api mainannya, yang kalau ditarik mundur bisa melaju sendiri. Dia tempel stiker wajah di depannya biar keretanya punya muka. Namamu sekarang Thomas Cimugson, katanya sambil tertawa sendiri. Kereta pun diletakkan di rel, dan wus, berjalan mulus kayak kereta cepat di Jepang. Wah
Berhasil. Ini kota Cimug. Teriaknya sambil guling-guling kegirangan. Suara kereta mainan yang berbunyi, ciuh-ciuh, makin bikin suasana hidup dan seru. Tapi kejutan belum selesai. Karena terlalu semangat, tubuh besar Cimug malah nggak sengaja nginjek rel yang baru disusun. Kraa, bunyinya. Keretanya mental dan nabrak kaki lemari. Aduh, relnya rusak. Jerit Cimug sambil langsung jongkok dan panik kayak tukang kereta sungguhan yang lagi hadapi kecelakaan jalur. Tapi karena dia anak yang penuh akal, dia langsung ambil sedotan plastik, potong 2, dan tempel pakai isolasi. Voila, rel darurat pun dibuat. Kecelakaan berhasil diatasi, kereta kembali beroperasi. Katanya sambil angkat 2 jempol. Sambil terus main, Cimug mulai kasih nama ke semua bagian dari rel buatannya. Ada stasiun Cimug Jaya, jembatan miring Harapan, tikungan ngegas Cimug, dan tanjakan terserah yang suka bikin kereta mundur sendiri. Bahkan, dia bikin pengumuman lewat corong bekas botol aqua, perhatian penumpang, kereta jurusan dapur teras akan segera berangkat, harap siapkan tiket dan jangan duduk di rel ya, katanya sok jadi petugas stasiun. Ondel-ondel kecil ini makin tenggelam dalam dunia imajinasinya. Nggak kerasa, waktu udah sore. Tapi semangat Cimug belum luntur. Dia terus eksperimen, nyambungin rel sambil joget-joget kayak masinis India di film Bollywood. Bahkan dia sempat bikin adegan drama, pura-pura ada kereta mogok di tengah rel, terus datang teknisi, pakai mobil-mobilan derek. Kita harus evakuasi penumpang. Teriak Cimug sambil gerakin boneka-boneka kecil sebagai penumpang. Wah, benar-benar hari penuh petualangan buat ondel-ondel satu ini. Dan di tengah semua kekacauan rel, kereta, tikar, dan stiker-stiker tempel, Cimug duduk bersila, menatap jalur relnya dengan penuh bangga. Aku bikin semua ini sendiri dari mainan bekas, tapi serunya kayak dunia nyata, katanya sambil tersenyum. Dan saat itulah, Ayah Encep masuk dan bengong lihat seisi ruang tengah udah kayak jalur kereta api beneran. Cimug, ini ruang tamu atau stasiun Manggarai? Tanya Ayah sambil garuk kepala. Cimug cuman senyum lebar. Selamat datang di kota Cimug. Ayah, tiketnya 5.000 ya. Setelah puas main kereta dengan rel yang muter-muter di ruang tengah, Cimug nggak langsung capek. Justru otaknya makin liar mikir hal baru buat nambah keseruan. Sambil duduk selonjoran sambil minum teh hangat yang dibuatin Bulik Ivo, dia melihat ke arah pojokan ruangan dan berkata, kayaknya kereta ini perlu tantangan baru, biar nggak cuma muter doang. Gimana kalau ada terowongan? Wahahaha, teriaknya sambil melompat berdiri kayak baru dapat wahyu. Imajinasi Cimug langsung meledak. Dia bayangin keretanya bisa masuk ke dalam terowongan gelap, terus keluar lagi dengan suara efek, wos, kayak di film aksi. Oke, kita mulai proyek terowongan Cimug, katanya sambil ambil kardus bekas mesin cuci yang disimpan di belakang rumah. Kardus itu gede banget. Sampai-sampai waktu dibawa ke ruang tengah, dia harus miring-miringin badannya dulu biar bisa masuk pintu. Begitu kardus mendarat di ruang tengah, Cimug langsung ambil gunting gede, yang biasa dipakai Ayah Encep buat motong rumput. Awas, alat berat sedang beroperasi. Katanya pura-pura jadi tukang bangunan sambil pakai helm mainan dari plastik warna kuning yang ditemuinya di tumpukan mainan lama. Dengan penuh semangat dan suara efek sendiri kayak ZZZ. Cimug potong bagian depan dan belakang kardus supaya bisa dilewati kereta. Tapi dia nggak berhenti di situ. Terowongan biasa? Nggak bisa. Ini harus terowongan Cimug, spesial desain. Dia pun mulai hiasin bagian luar terowongan pakai spidol warna-warni. Ada gambar batu, tanaman rambat, grafiti ala anak komplek. Bahkan tulisan, hati-hati kereta lewat, dalam huruf cetak gede banget. Di bagian atas, dia tempelin kapas biar kelihatan kayak ada kabut misterius. Terus di sisi kanan kiri terowongan, dia tempel stik es krim bekas es mambo buat bikin seolah-olah itu tiang beton. Gokilnya lagi, dia sempat ambil lampu hias dari kamar dan dipasangin ke dalam terowongan. Kalau malam jadi ada lampu jalan dalam terowongan, biar keretanya nggak takut, katanya sambil nyengir puas. Pas terowongan udah berdiri gagah, Cimug nyoba uji coba pertama. Kereta dimasukin ke jalur rel, didorong pelan, dan wus, masuk ke dalam terowongan. Tapi begitu di tengah, suara krak-krak muncul. Ternyata kepala ondel-ondel Cimug yang kegedean nabrak sisi atas terowongan, karena dia ngintip dari atas buat ngeliat jalannya kereta. Aduh,
Kepalaku ketendang terowongan sendiri, teriaknya sambil pegang jidat. Tapi nggak kapok, dia malah makin semangat. Oke, kita perlu renovasi. Biar muat buat si ondel-ondel ngawur ini. Dia ambil kardus tambahan, sambungin atas terowongan jadi lebih tinggi kayak kubah, dan tambahin ventilasi dari sedotan. Biar nggak pengap, katanya sambil mengusap peluh. Kereta kembali dijalankan. Kali ini lancar. Cimug bahkan menaruh boneka kecil di atas kereta sebagai penumpang, dan bikin suara efek sendiri. Selamat datang di terowongan Cimug. Mohon duduk dan jangan buang sampah sembarangan ya. Katanya nyanyi-nyanyi sendiri sambil joget. Dan gak cuma itu, waktu keretanya sukses keluar dari terowongan, Cimug nyiapin efek khusus. Taburan konfeti dari sobekan kertas koran. Jadi tiap kereta keluar, dia lempar kertas ke udara dan teriak, "Ye, selamat sampai di stasiun akhir." Saking semangatnya, Bulik Ivo sampai keluar dari dapur dan teriak, itu kertas cucian saya buat besok loh." Cimug langsung ngumpet di balik kardus sambil cekikikan, "UPS, maaf, Buk." Lalu, karena dia udah kadung heboh dan imajinasi makin liar, Cimug mulai bikin cerita drama. Kali ini keretanya dikisahkan harus melewati terowongan angker. Dulu, di terowongan ini, pernah ada kereta yang hilang misterius. Katanya sambil pakai senter dari HP dan nyorotin wajahnya dari bawah. Dia ambil boneka tengkorak mainan dan taruh di dalam terowongan. Kalau penumpangnya ngupil di dalam terowongan, bakal ada hantu nyebutin nama kamu. Katanya sambil cekikikan sendiri kayak setan lucu. Serunya, dia juga ngundang boneka-boneka lain buat jadi penonton. Boneka beruang, kelinci, gajah mini, semua dikumpulin dan duduk berjajar di sekitar jalur kereta. Bahkan dia bikin panggung kecil dari tatakan nasi buat tempat MC acara. Selamat malam para penonton. Malam ini kita menyaksikan atraksi kereta melewati terowongan hantu Cimug. Jangan lupa bawa tisu ya, kalau ada yang pipis karena takut. Katanya sambil salto, pura-pura, ke belakang. Terowongan itu nggak cuma jadi tempat lewat kereta, tapi juga jadi tempat uji nyali boneka, tempat pameran lukisan, soalnya Cimug tempelin gambar-gambar juga di dalam, dan tempat tidur darurat kalau Cimug lagi capek. Bahkan, saking cintanya sama terowongan buatan sendiri, malam itu Cimug ngotot pengen tidur di sebelah rel, sambil mangku boneka Thomas Cimugsonnya. Ini rumah masa depanku, rel, terowongan, dan impian. Katanya penuh haru, kayak anak ondel-ondel yang baru lulus dari Universitas Kereta Api Nasional. Sampai akhirnya, Ayah Encep datang ke ruang tengah, lihat semua perubahan ini sambil geleng-geleng. "Cimug, ini rumah atau studio film, kereta misteri Cimug, sih?" Tanyanya sambil jongkok dan cek rel. Cimug menjawab dengan serius, "Ini rumah masa depan, Ayah. Aku mau jadi insinyur rel yang bisa bikin dunia lebih seru." Ayah Encep cuma senyum dan tepuk pundak Cimug. "Yang penting jangan bikin jalur kereta ke dapur ya, nanti ibu ngamuk." Setelah sukses dengan proyek besar, terowongan Cimug, yang sempat viral di kalangan boneka, Cimug belum merasa puas. Malamnya, saat dia tiduran sambil selonjoran nonton iklan lalu lintas di TV, tepatnya iklan sabuk pengaman yang ada lampu merah nyala-nyala, Cimug langsung duduk tegak. "Wah, rel kereta aku belum ada lampu lalu lintas. Gimana bisa aman dong para pengendara mobil-mobilanku?" Serunya sambil langsung loncat dari karpet kayak Power Ranger dapat kode darurat. Paginya, Cimug langsung nyiapin proyek baru yang dia beri nama, Operasi Lampu Lintas Cimug 2025. Dengan membawa kotak alat tempurnya yang isinya bekas lampu Natal, senter kecil, selotip warna hitam, dan tutup botol sirup merah, kuning, serta hijau, Cimug udah siap layaknya insinyur transportasi nasional. Dia mulai dari membuat tiang lampu lalu lintas dari gulungan tisu toilet yang dilapisi kertas warna hitam. Tiangnya harus kokoh, biar kalau angin lewat, alias kipas angin, nggak rubuh. Katanya sambil ngukur-ngukur pakai penggaris lipat mainan. Setelah tiangnya berdiri gagah, Cimug mulai nempel tutup botol sebagai lampu. Tutup botol merah di atas, kuning di tengah, hijau di bawah, persis kayak beneran. Tapi dia nggak mau ini cuma pajangan. Harus bisa nyala dong. Ini era digital, bukan zaman batu, katanya. Maka dia colokin lampu Natal di balik tutup botol, lalu dihubungkan ke baterai bekas lampu belajar. "Siap-siap, lampu lalu lintas powered by otak Cimug," katanya sambil nyengir. Dan, jreng, lampu merah nyala.
Cimug langsung loncat kegirangan sambil muter-muterin kereta di rel, lalu pas nyampe di perlintasan, dia teriak, "Berhenti! Lampu merah!" Sambil berdiri dengan gaya seperti polisi lalu lintas, satu tangan angkat tinggi, satu lagi pegang peluit, yang ternyata sendok kecil dari set makan boneka. Mobil-mobilan yang terdiri dari Hot Wheels, mobil remote control rusak, dan mobil-mobilan dari Kinder Joy, semuanya berjajar rapi di depan rel. "Tertib ya, tertib. Ini jalur kereta prioritas," katanya sambil lirik kiri kanan kayak polisi beneran. Cimug juga bikin palang pintu rel dari stik es krim dan tali rafia. Saat kereta mau lewat, dia turunin palang pintunya pelan-pelan, terus bikin suara efek. Tiin-tiin. Tren dateng. Tren dateng. Bahkan dia sempat ambil toples kecil dan ditabuh sebagai alarm perlintasan. Saking niatnya, bulik Ivo yang lagi nyapu pun ikut-ikutan. "Wah, ini si anakku kayaknya lebih niat dari petugas KAI," katanya sambil nyengir. Ayah Encep bahkan sampai ngeluarin HP dan ngerekam. "Gila, ini konten bisa dapat 1 juta views. Nih." Tapi masalah muncul ketika salah satu mobil-mobilan, si truk sampah warna hijau, ngel nyelonong pas lampu kuning. Cimug langsung menghentikan permainan, ambil mobil itu, dan bikin simulasi kecelakaan dramatis. "Ini yang terjadi kalau nggak tertib lalu lintas," katanya sambil tabrakin mobil ke batu bata mainan. "Ada korban," teriaknya, lalu naruh boneka beruang di atas mobil, pura-pura jadi korban luka ringan yang harus dibalut tisu. Tiba-tiba muncul ide lebih gila lagi. Cimug bangun pos polisi kereta Cimug dari kotak bekas susu UHT. Ada papan nama, meja resepsionis, dan bahkan sel tahanan buat mobil-mobilan nakal. Dia tulis di depan posnya, "Pos Pol Kereta Cimug, pengemudi nakal akan ditilang." Dan bener aja, mobil truk sampah yang tadi nerobos langsung ditaruh di dalam sel tahanan. Sementara Cimug bikin SIM dan STNK mainan dari potongan karton kecil. "Harus lengkap surat-surat, Pak Truk," katanya sambil pura-pura jadi petugas samsat. Lalu Cimug bikin skenario lanjutan. Dia adakan festival keselamatan rel kereta di ruang tengah. Di acara ini, boneka-boneka dikumpulin buat nonton simulasi tertib lalu lintas. Ada sesi tanya jawab, kuis, dan lomba menaati rambu. Saking niatnya, dia minta bulik Ivo bacain naskah sambutan sebagai ibu camat kampung mainan. "Saya harap warga boneka dan mobil-mobilan semua menjaga keselamatan dan tidak bermain HP saat nyetir," kata bulik Ivo sambil pura-pura pidato di depan. Puncaknya, Cimug memperkenalkan penemuan barunya, lampu lintas otomatis Cimug 2.0. Sekarang lampu itu bisa nyala bergantian karena dihubungin ke kipas angin muter dan tali benang. Jadi saat benang narik saklar kecil, lampunya berganti otomatis. "Teknologi dari masa depan untuk keselamatan masa kini," katanya sambil berdiri di atas kardus kayak Elon Musk kecil. Ayah Encep sampai keheranan, "Kamu bikin ini semua sendirian?" Cimug jawab santai, "Nggak sendirian, yah. Ada Thomas Cimugson dan tim keamanan rel." Sambil nunjuk ke boneka ondel-ondel kecil yang dipakein topi polisi. Semua pun tertawa, dan Cimug merasa puas banget. Tapi di dalam hati, dia udah punya ide gila baru, bikin jalan layang atau flyover di atas rel. Biar motor-motoran bisa lewat juga, macet dong kalau semua nungguin kereta, katanya sambil nyusun sendok plastik buat tiang-tiang jalan layang. Waduh, apalagi nih? Setelah sukses dengan operasi lampu lalu lintas Cimug dan semua boneka serta mobil-mobilan patuh aturan, Cimug masih ngerasa ada yang kurang. Duduk di tengah karpet sambil melamun, dia tiba-tiba manggut-manggut sambil menggambar pakai crayon di kertas gambar. Kalau ada jalan di atas rel, kayak flyover di kota-kota besar. Wah, pasti makin mantul nih. Ucapnya pelan sambil gambar garis-garis tinggi yang di bawahnya ada rel, di atasnya ada motor lewat. Dia pun langsung teriak, "Oke, hari ini aku resmikan proyek Flyover Cimug, jalan layang masa depan." Dengan semangat kayak arsitek proyek ibu kota negara, Cimug nyusun stik es krim bekas, sedotan jumbo, dan sendok plastik yang dia kumpulin dari ulang tahun temen-temennya. Satu persatu, dia mulai bikin tiang pancang flyover. Biar kuat, dia rekatin tiap sambungan pakai lem tembak, yang dia pinjem diam-diam dari lemari kerajinan bulik Ivo. "Maaf ya bulik, ini demi masa depan transportasi rakyat boneka," katanya pelan sambil ngelus-ngelus lem tembak itu kayak benda sakral.
Hari pertama pembangunan flyover dimulai dengan tegang. Cimug nyusun tiang-tiang di sekitar rel kereta, bikin struktur penyangga dari karton bekas bungkus pizza, lalu bikin jalan layangnya dari kardus panjang yang dia lapisi dengan kertas hitam biar kelihatan kayak aspal. Di sisi-sisinya, dia rekatin korek api kayu berdiri sebagai pembatas jalan. Lalu dia ket garis kuning di tengah biar kelihatan ada marka jalannya. Nggak lupa juga, dia bikin jalur lambat dan jalur cepat buat motor-motoran. Bahkan ada tulisan, kurangi kecepatan. Ada kereta di bawah. Waktu ayah Encep ngeliat proyek itu, dia geleng-geleng kepala sambil nyengir. Ini anakku main atau lagi ngejar tender proyek? Tapi Cimug jawab dengan serius. Ini bukan mainan, yah. Ini cita-cita. Bayangin nanti aku bangun tol layang buat boneka, terus punya kartu e-tolnya juga. Cihu nggak? Ayah Encep nggak bisa nahan tawa, tapi diam-diam dia mulai rekam semua aksi Cimug pakai HP. Siapa tahu bisa jadi vlog viral, kan? Selesai bikin struktur dasar flyover, Cimug mulai nyoba uji coba motor-motoran lewat atasnya. Dia dorong motor Hot Wheels kecil warna merah, dan sukses. Motor itu bisa meluncur tanpa jatuh. Teriak Cimug sambil angkat tangan. Tapi pas motor berikutnya, yang bentuknya kayak trail, lewat dengan kecepatan tinggi. Brak! Jatuh dari sisi kiri karena belum ada pengaman. Cimug langsung panik, kecelakaan pertama di flyover Cimug. Harus ditindak, katanya. Lalu dia bikin ambulans dari kotak korek api dan kirim tim evakuasi. Karena tragedi itu, Cimug mulai mikirin pentingnya keselamatan berkendara. Dia tempel banner dari kertas lipat kecil yang bertuliskan, pakai helm, jangan kebutan, dan flyover Cimug, selalu aman. Gak cuma itu, dia juga pasang kamera pengawas alias CCTV, yang sebenarnya cuma kamera mainan dari set Lego. Biar kalau ada yang balapan liar bisa ketangkep. Katanya sambil nunjuk kamera itu kayak lagi presentasi proyek kota pintar. Lalu Cimug juga bikin halte di ujung flyover, lengkap dengan atap dari kertas aluminium dan bangku dari potongan sedotan. Boneka-boneka kecil antri di sana, pura-pura nunggu ojek motor-motoran lewat. Dan pas ada yang naik, Cimug ambil satu boneka kecil dan naikkan ke atas motor. Sambil ngomong, ojek online menuju perumahan boneka asri, naik lewat flyover ya, Bu. Bahkan dia sempat bikin aplikasi, ojol boneka, dari kertas lipat kecil yang digambar layar HP-nya. Hal paling epik terjadi ketika Cimug bikin skenario lalu lintas padat di jam sibuk. Kereta lagi jalan di bawah, mobil-mobilan nunggu di lampu merah, dan motor-motoran lewat di atas flyover. Semua itu dia atur sambil duduk di tengah karpet, megang semua remote dan tali benang penggerak mainannya. Dia bikin efek suara juga dari mulutnya. Wus, tin. Tin, gokilnya lagi, dia pasang kipas angin kecil buat bikin efek angin jalanan kota. Nggak lupa, dia juga bangun jembatan pejalan kaki mini dari sedotan buat boneka-boneka nyebrang dari sisi rel ke sisi flyover. Dan di pinggirnya, dia bikin warung kecil dari bekas kotak permen. Warung nasi uduk Mak Ivo, buka jam 7 pagi sampai jam ngantuk, tulis Cimug di depan warung itu. Boneka-boneka dikumpulin buat antre beli lontong, dan ada tukang parkir boneka yang ngatur lalu lintas motor. Bulik Ivo pas lihat makin heran, ini anakku mainannya makin absurd tapi makin keren. Bahkan tetangga sebelah sempat lewat dan nanya, itu anak kecil bikin maket buat lomba arsitektur ya? Ayah Encep cuma ketawa, enggak, dia emang gitu tiap hari. Dan sore harinya, Cimug bikin acara, peresmian flyover Cimug, dengan potong pita dari benang merah. Semua boneka berdiri rapi kayak tamu undangan. Ada yang jadi wali kota, boneka kakek, ada yang jadi wartawan, boneka kura-kura, dan tentu saja, ada ondel-ondel kecil yang berdiri di atas panggung sambil ngibarin bendera mini dari sedotan dan tisu. Dengan ini, flyover Cimug resmi digunakan. Demi kelancaran lalu lintas mainan dan keamanan rakyat boneka sekalian, kata Cimug pakai gaya pidato. Malam itu, rumah jadi kayak kota kecil beneran. Ada rel kereta, terowongan, lampu lalu lintas, flyover, halte, warung, dan jalanan ramai. Ayah Encep sampai duduk di pojokan sambil nontonin. Ini kalau bisa dijual, bisa jadi taman edukasi transportasi, loh. Tapi Cimug dengan bangga bilang, bukan buat dijual,
Yah, ini buat cita-cita Cimug jadi Menteri Perkeretaapian Mainan Nasional. Dan semua pun tertawa sambil tepuk tangan heboh. Hari itu, seluruh tata kota mini buatan Cimug benar-benar hidup. Semua properti yang sudah dia bangun, mulai dari rel kereta lengkap dengan terowongan, lampu lalu lintas dengan mobil-mobilan yang tertib, hingga jalan flyover yang dilewati motor-motoran dan dilengkapi halte, CCTV, marka jalan, bahkan warung nasi uduk boneka, semuanya tampak sibuk dan terkoordinasi. Tapi puncak kekacauan yang seru dan bikin ngakak itu terjadi pas Cimug bikin simulasi besar-besaran. Uji coba sistem transportasi lintas mainan nasional. Bismillah, uji coba lintas transportasi mainan kita mulai. Semua siap di posisi. Teriak Cimug dengan gaya kayak operator pusat komando. Dia duduk di tengah, tangannya pegang remote kereta, satu lagi tali penggerak untuk motor-motoran, dan kaki nginjek tombol buat nyalain kipas angin mini yang jadi efek cuaca berangin. Boneka-boneka disusun rapi. Ada yang antre naik ojek di flyover, ada yang duduk di warung sambil makan, ada yang lagi jalan kaki di jembatan pejalan kaki. Semuanya seolah hidup. Detik demi detik, kereta meluncur dari terowongan dengan suara, cit. Cimug bikin efek itu sambil dorong gerbong pelan-pelan. Lalu, dari ujung kanan, motor-motoran naik ke atas flyover dan mulai melaju perlahan. Di bawah, mobil-mobilan warna merah, biru, dan kuning berhenti patuh di lampu merah. Lampu itu dia bikin dari botol tetes mata bekas dan lampu LED kecil. Dan tak lupa, di pojok kota, berdiri gagah ondel-ondel Cimug, lengkap dengan topi petugas lalu lintas dari lipatan kertas origami. Tapi seperti biasa, yang namanya dunia mainan, pasti ada aja kejadian gak terduga. Tiba-tiba, motor-motoran ungu yang diset untuk ngebut, malah nabrak boneka kura-kura yang lagi jalan kaki. Aduh! Kecelakaan di flyover Cimug. Teriak Cimug panik sambil langsung ngambil ambulans korek api buat evakuasi korban. Boneka kura-kura langsung dibawa ke rumah sakit Sari Roti, yang sebenarnya kotak roti tawar bekas. Sementara si motor-motoran dihukum, diparkir di pojokan selama 5 menit dan dikasih stiker, ditilang Cimug. Saking seriusnya mengatur semua ini, Cimug sampai bikin sistem poin pelanggaran untuk semua kendaraan mainannya. Kalau mobil-mobilan ngebut, dapat stiker merah. Kalau melanggar lampu merah, dapat stiker kuning. Kalau berhenti pas kereta lewat, dapat stiker hijau plus permen dari toko boneka reward. Gokilnya, dia juga buat SIM boneka, berupa potongan kartu nama bekas yang ditempelin foto boneka-boneka kecil dan dikasih nama-nama lucu kayak Pak Ujang si truk tangki dan Bu Ratna si sedan merah. Nah, di tengah-tengah kekacauan yang terorganisir itu, tiba-tiba datanglah kakek Toro yang dari tadi diam aja sambil ngopi. Dia berdiri di tengah kota mainan dan bilang, "Wah, ini kalau dibawa ke kampung bisa jadi tempat wisata." Cimug langsung teriak, "Iya, wisata edukasi kota mini Cimug. Gratis buat semua boneka dan anak kecil yang bawa mainan sendiri." Dan semua orang di rumah ketawa ngakak, termasuk Bulik Ivo yang sampai bikin spanduk kecil dari kertas nasi bungkus bertuliskan, "Grand Opening Kota Mainan Cimug. Hari ini sampai rumah berantakan." Yang paling kocak, menjelang malam, ayah Encep iseng nyalain senter dari HP dan diarahkan ke tengah kota mini itu. Lalu dia bisik, "Cimug, kayaknya malam ini ada gangguan sinyal dari luar angkasa. Kamu harus siap." Cimug langsung panik dan jawab, "Siap, alarm meteor aktif." Lalu dia ambil balon kecil warna hitam, diikat pakai tali, dan digantung di kipas angin mini. Begitu kipas nyala, si balon mulai muter di atas kota, kayak meteor mau jatuh. Semua boneka langsung lari, digoyang pakai benang, mobil-mobilan mundur, dan ondel-ondel jadi superhero, berdiri di atas flyover sambil megang perisai dari tutup botol. "Ondulmen si penyelamat kota!" teriak Cimug sambil gelindingin ondel-ondel ke tengah kota mainan. Dengan efek suara dari mulutnya sendiri, Cimug bikin adegan dramatis, meteor jatuh pelan-pelan dan ondel-ondel menghadangnya. Pas meteor menyentuh rel, dor, Cimug lempar konfeti kecil dari potongan tisu warna-warni. Meteor berhasil dihancurkan. Kota Cimug selamat. Semua yang nontonin, ayah, Bulik, bahkan tetangga yang lagi lewat, ketawa ngakak sampai perut kram. Rumah penuh tisu, sedotan, stik es krim, korek api, dan boneka berceceran.
Tapi hati mereka semua penuh tawa dan kagum atas imajinasi tanpa batas dari seorang anak kecil bernama Cimug, dengan ondel-ondel di sisinya, dan mimpi besar di kepalanya. Nah, teman-teman, itulah cerita super gokil dan lucu tentang Cimug si ondel-ondel kecil yang bikin kota mini dari mainan kereta, dilengkapi terowongan, lampu lalu lintas, mobil-mobilan yang taat aturan, flyover, sampai meteor jatuh yang dihadang oleh Ondulman. Wajah dengan air mata bahagia. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian bikin Cimug makin semangat bikin petualangan seru lainnya. Tulis juga di kolom komentar, sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, serta asal daerah kalian, biar Cimug bisa ucapin salam buat kalian di episode selanjutnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya, yang pasti nggak kalah heboh dan kocaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daa.